Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Malam harinya Ning Naira yang tiba-tiba merasa haus pun terbangun. Dilihatnya jam dari ponsel miliknya yang masih menunjukkan pukul 1:30 malam. Ning Naira ingin beranjak, tapi ia urungkan saat di bagian perutnya terasa berat. Ia menoleh ke arah samping, yang menunjukkan suaminya masih tertidur nyenyak dengan tangan memeluknya. Dengan perlahan ia mengangkat tangan suaminya. Ning Naira mengambil air mineral dari tas yang dibawanya itu. Setelah selesai, ia kembali ke atas ranjang. Mungkin karena pergerakan dari Ning Naira, suaminya itu perlahan membuka matanya. "Kok udah bangun?" tanya Gus Aidar dengan suara serak, khas bangun tidur. "Hehe haus," jawab Ning Naira kembali melanjutkan baringannya. Gus Aidar mengangguk dan merapatkan jaraknya dengan istrinya. Akhirnya pasangan suami istri itu tertidur dengan berpelukan. Ning Naira terbangun karena merasakan sesuatu yang mengganggu matanya. Saat matanya sudah terbuka, terlihat suaminya itu meniupi wajahnya di bagian mata. "Mas, ganggu rengeknya." Gus Aidar yang mendengarnya pun tersenyum lalu merapikan rambut istrinya yang sedikit berantakan. "Salat dulu, yuk," ajaknya. Ning Naira yang tadinya sudah memejamkan matanya kembali, akhirnya membuka mata. "Subuh." Gus Aidar menganggukkan kepalanya mendengar pertanyaan sang istri. Ning Naira mengambil posisi duduk dengan punggung menyender ke kepala ranjang. "Jam berapa?" tanya Ning Naira lagi. "Jam 5, yuk salat." Ning Naira mengangguk mendengar jawaban sang suami dan beranjak dari ranjang. Saat jenjangnya itu menyentuh lantai, dingin terasa. "Mas dingin ya," ucapnya pada sang suami. Gus Aidar menganggukkan kepalanya membenarkan. Gus Aidar terkekeh pelan berkata, "Mau mas angetin ndak?" Ning Naira mengerutkan keningnya tak paham dengan ucapan sang suami. "Gimana caranya?" tanyanya kemudian. "Dipeluklah, sampai hangat," jawab suaminya. Ning Naira yang mendengarnya pun langsung menggerutu. Setelah itu memasuki kamar mandi. Mereka berdua akhirnya melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim. Menjalankan perintahnya, Gus Aidar mengulurkan tangannya pada sang istri. Ning Naira menerimanya dan juga mencium tangan suaminya itu. Bukan hanya Ning Naira yang mencium, tapi juga Gus Aidar, tapi mencium kening. Gus Aidar memegang kedua pipi istri dan perlahan ia mencium kening istrinya itu. Ning Naira menikmati kecupan itu. Setelah Gus Aidar selesai, bukan ia lepas, tapi beralih ke bagian bibir ranum milik istrinya itu. Ning Naira seketika menunduk. Suaminya itu tersenyum tipis melihatnya. "Lagi dong," godanya pada sang istri. Wajah Ning Naira semakin panas saja. Ning Naira ingat, perlakuan suaminya itu, dulu tak sehangat sekarang. Hanya ada aura dingin yang ada pada suaminya saat berhadapan dengannya. Tapi ia bersyukur, sekarang suaminya berubah. Masih ia ingat saat malam perjodohan mereka. Abinya membicarakannya secara mendadak, tanpa ada persiapan, bahkan acara itu dilanjut acara lamaran, dan seminggu kemudian, acara pernikahan. Mungkin benar dugaannya, perjodohan itu memang sudah direncanakan jauh-jauh hari sebelum Ning Naira tahu. Flashback on. "Nduk mau, kan terima perjodohan ini?" tanya abinya pada saat itu. Tak ada paksaan sama sekali. Tapi di sisi lain Ning Naira, tak mau menolak apa yang sudah abinya pilihkan. "Insya Allah, Bi." Hanya suara itu yang keluar dari bibirnya. Ia hanya yakin, bahwa pilihan abinya terbaik. Malam harinya, keluarga Gus Aidar datang. Sedangkan Ning Naira sangat terkejut, saat melihat siapa calon suaminya itu. Laki-laki yang ia kagumi sejak zaman Mas sampai sekarang. Ia hanya bisa menunduk. Saat pandangannya tak sengaja melihat ke arah calon suaminya itu,
ia melihat wajah yang nampak lesuh. Tak sengaja, pandangan mereka bertemu. Gus Aidar mengerutkan keningnya saat melihat calon istrinya itu. Dan benar dugaannya, calon istrinya itu adalah sahabat perempuan yang dicintainya. Flashback off. Hei, kok melamun? Tanya Gus Aidar memperhatikan istrinya itu. Ning Naira menatap suaminya itu tersenyum tipis. Jadi boleh nggak? Tanya Gus Aidar. Ning Naira mengerutkan keningnya tak mengerti. Boleh apa? Balik tanya istrinya. Gus Aidar duduk tepat di hadapan istrinya. Dengan perlahan tangannya memegang wajah istrinya. Ibu jari Gus Aidar berhenti tepat di bibir istrinya. Mengusapnya pelan. Ini, Ning Naira langsung melototkan matanya kaget. Ya udah kalau nggak boleh, ucap Gus Aidar menjauh saat melihat reaksi istrinya. Ning Naira mencegah suaminya yang ingin menjauh dengan perlahan mengangguk. Gus Aidar tersenyum tipis melihatnya. Ia mendekatkan dirinya ke arah istrinya dengan kepala semakin miring. Kecupan itu diberikan suaminya lagi, tapi kali ini lebih lama. Tangan Gus Aidar memegang rahang istrinya. Perlahan, Ning Naira mulai menikmati setiap patukan yang diberikan suaminya. Meskipun ia merasakan ada hal aneh, karena ini untuk pertama kalinya untuknya dan suaminya dalam posisi yang sangat intim itu. Gus Aidar menyudahinya, saat merasa istrinya itu menepuk pundaknya pelan. Tangan Gus Aidar tergerak mengusap bibir istrinya itu yabek sedikit basah akibat dirinya sendiri. Sedangkan istrinya itu seperti habis lari maraton saja. Ning Naira kembali menundukkan kepalanya, malu yang ia rasakan. Jangan nunduk, ucap Gus Aidar mendongakkan kepala Ning Naira. Mending siap-siap, hari ini kita ke pantai. Ning Naira mengangguk, dan mulai melepas mukena terusannya. Mas nggak siap-siap, tanyanya pada sang suami. Gus Aidar terkekeh, mengacak rambut istrinya. Mas dulu, apa kamu dulu yang mandi? Jawab Gus Aidar bertanya balik. Mas dulu aja, nanti Naira yang siapin bajunya, ucap Ning Naira. Gus Aidar mendekati istrinya. Nggak sekalian aja mandi bareng, bisiknya. Ning Naira melotot mendengarnya. Ia menggeplak paha suaminya. Mas, Gus Aidar terkekeh. Sunah lo, Dek. Dalam hati Ning Naira membenarkan. Bener nggak, Dek? Tanyanya pada sang istri. Perlahan, Ning Naira mengangguk ragu. Tapi ada yang aneh dengan panggilan sang suami. Dek. Ning Naira menatap suaminya dengan pandangan bertanya. Gus Aidar menganggukkan kepalanya. Masih ingat kan, dulu Mas akan memanggil dengan 3 panggilan. Ning Naira mengangguk. Yaitu, Dek, Nduk sama sayang. Gus Aidar mengucapkannya dengan berbisik. Setelah itu beranjak menuju kamar mandi. Kedua pasangan suami istri itu tengah berada di pantai, setelah sarapan. Dengan menyewa tikar yang sudah disediakan, untuk tempat duduk mereka dan guna untuk menaruh barang bawaannya. Mau pop mindak, Ning, Gus? Tanya Ning Rara. Ning Rara menatap suaminya. Mau Mas? Tanyanya lagi, sebab suaminya itu tengah sibuk dengan ponsel miliknya. Tak hanya Gus Aidar tapi juga Gus Syauqi, sebab kedua Gus itu seorang kepala sekolah. Jika Gus Aidar kepala ma, maka Gus Syauqi kepala ems. Tak ada sahutan dari keduanya. Kedua Ning itu saling berpandangan dan terkekeh. Kita beli aja yuk, udah lama nggak makan mie cup itu. Ning Rara menganggukinya. Kedua Ning itu pergi dari sana, tanpa disadari oleh suaminya. Ibu penjaga warung itu memberikan 2 cup pop mie yang sudah diseduh pada kedua Ning itu. Karena warung lumayan rame, mereka berdua harus antri terlebih dahulu. Makasih, Bu, ucap Ning Naira setelah membayarnya. Mereka pun beranjak dari sana. Ning kita ke sana yuk, ambil foto. Ajak Ning Rara menunjuk ke arah ayunan dengan hiasan di atasnya berbentuk love. Ning Naira hanya menganggukinya. Ning, kamu duduk di sana gih, aku foto ya, ujar Ning Rara. Untung saja tempat itu sepi, jadi tak perlu mengantri.
Ning Naira dengan patuh duduk di ayunan. Ning Rara mengeluarkan ponsel di slickbagnya. Ning Naira duduk biasa dengan pop mie di tangannya dan tersenyum manis. Satu foto sudah selesai. Ning coba deh gaya lain, pop mie-nya taruh di tepi, ujar Ning Rara. Ning Naira mengangguk menaruh pop mie itu di pinggir, kedua tangannya memegang bangku itu, lalu pandangannya melihat ke arah lain, dan tersenyum tipis. Cantik banget, Ning, ujar Ning Rara saat selesai mengambil foto Ning Naira. Ia duduk di samping Ning Naira, dan memperlihatkan hasil foto yang diambilnya. Gantian, Ning, tawar Ning Naira dan bales gelengan oleh Ning Rara. Makan dulu aja, Ning. Nanti foto-foto lagi, balas Ning Rara. Ning Naira menganggukinya dan kembali meraih pop mie dan mulai memakannya. Mas suami nggak nyariin ya, ujar Ning Rara di sela makannya. Ning Naira hanya menganggukinya dan terkekeh pelan. Belum nyadar kali, Ning, balas Ning Naira. Mereka berdua terkekeh pelan sebelum seseorang berdehem. Enak ya di sini makan, suami bingung nyariin. Kedua Ning itu sontak menoleh ke belakang, mendapati suaminya yang tengah menatapnya tajam. Hehe, sini mas, ujar Ning Rara pada suaminya. Gus Syauqi diam tak menyahut. Mengerti suasana seperti itu, Ning Naira menarik pengelangan tangan suaminya. Ning Naira membawa suaminya ke tempat sewaan tikar tadi. Ia duduk, sedangkan suaminya masih berdiri. Duduk, mas, ujar Ning Naira. Tak ada pergerakan dari Gus Aidar. Ning Naira menarik pelan tangan suaminya agar duduk. Ning Naira kembali memakan pop mie-nya yang sempat tertunda tadi. Nduk, suamimu masih marah loh, ucap Gus Aidar setelah sekian menit terdiam. Ia sedikit geram dengan kelakuan istrinya yang malah mengabaikannya. Seharusnya ia yang marah, tadi ia sendiri yang didiami sang istri. Mas marah kenapa? Tanya Ning Naira santai. Gus Aidar seketika melototkan matanya mendengarnya. Yo sampean lungo gak pamit, seng ora kuatir sopo jal. Ning Naira menatap suaminya yang sudah menahan kesal itu. Kan mas juga, tadi Ning Rara bicara pada mas dan Gus Syauqi tapi malah pada sibuk main ponsel. Ya udah Ning Rara ngajak Naira beli sendiri, daripada ganggu, jelas Ning Naira. Ya kan selesai beli, langsung balik ke sini, balas Gus Aidar. Ning Naira menghembuskan nafasnya lelah. Iya oke, Naira salah, maaf pergi ndak pamit, ujar Ning Naira mengalah. Gus Aidar tak menjawab, ia masih kesal pada istrinya itu, ya meskipun sedikit. Mas mau ini. Ning Naira menyodorkan satu suap ke arah suaminya. Gus Aidar menatap istrinya dan memakannya. Ning Naira terkekeh melihatnya. Mau beli lagi, tawar Ning Naira. Gus Aidar menggeleng. Nggak usah, ini udah cukup, balas Gus Aidar. Lah terus Naira. Ning Naira menunjuk dirinya sendiri. Loh, ucap Gus Aidar dengan wajah cengonya. Ning Naira kembali menyuapkannya lagi. Hehe canda, mas. Gus Aidar mendengus kesal. Selesai salat maghrib di salah satu masjid umum tak jauh dari tempat mereka berempat berada. Mereka memilih untuk makan malam, di salah satu resto di sana. Mau pesen apa? Tanya Gus Syauqi saat sudah memanggil seorang waitress. Gus Syauqi membuka menu itu. Saya pesan ikan bakarnya, ucap Gus Aidar kemudian. Kamu apa? Lanjutnya bertanya pada sang istri. Samain aja, mas, jawab Ning Naira. Gus Aidar menganggukkan kepalanya. Minumnya, jus jeruk aja. Oke mbak, pesen ikan bakarnya 2 sama jus jeruknya 2. Gus Aidar menatap Gus Syauqi agar menyebut pesanan. Saya, ayam bakar 2 sama minumnya jus jambu 2, balas Gus Syauqi. Waitress it mengangguk lalu menyebutkan kembali pesanan. Ning Naira kamu kenal sama Raffi Aditya? Tanya Gus Syauqi. Ning Naira berpikir sebentar sebelum mengangguk. Emang ada apa ya, Gus? Tanya Ning Naira. Gus Syauqi berpikir sebentar. Bisa nggak Ning,
bujuk dia agar mau bekerja sama dengan saya, untuk menggabung kafe kita. Ning Naira mengerutkan keningnya. Sedangkan Gus Aidar sedikit jengkel dengan sepupunya itu. Kenapa harus minta tolong sama istrinya? Emang istrinya siapanya Raffi? Kok minta tolong sama saya? Kenapa nggak Gus Syauqi aja yang minta kerjasamanya? Ucap Ning Naira bertanya balik. Gus Aidar menyunggingkan senyum tipisnya. Sampeyan juga aneh Ki, kenapa malah minta tolong sama istriku? Nggak langsung aja sama pemiliknya, timpal Gus Aidar. Terus kenapa sampeyan tahu kalau Naira temannya Raffi? Aku tahu sebab melihat foto yang ada di meja kerjanya. Ucapan Gus Syauqi membuat Gus Aidar mengernyitkan dahinya tak paham. Foto? Foto apa? Tanya Gus Aidar. Gus Syauqi menganggukkan kepalanya. Foto Ning Naira sama Raffi. Saat sudah sampai kamar, Gus Aidar hanya diam. Masih saja pikirannya mengarah pada kejadian tadi, tentang ucapan sepupunya itu. Ada sedikit keraguan. Masa istrinya mau berfoto dengan laki-laki yang bukan mahramnya, tapi ya siapa tahu. Selesai bersih-bersih Gus Aidar duduk di ranjang dengan punggung bersender pada kepala ranjang. Sini, ucap Gus Aidar pada istrinya itu. Ning Naira mengangguk sebelum berkata, saya ganti baju dulu ya, Mas. Gus Aidar meneliti baju yang dipakai istrinya. Baju terusan dengan kancing di depannya dari atas sampai bawah. Lagian juga baru dipakai sore tadi. Gus Aidar menggeleng. Sini dulu, gantinya nanti, ucap Gus Aidar. Kamu nggak nyoba jelasin, Nduk? Tanya Gus Aidar saat istrinya sudah duduk di ranjang sebelahnya. Ning Naira menggerai rambutnya, lalu meletakkan ikat rambutnya di atas nakas, setelah itu menatap suaminya. Jelasin apa? Balas Ning Naira bertanya. Gus Aidar memutar bola matanya malas. Tentang foto itulah, ucap Gus Aidar. Istrinya itu mengerutkan keningnya. Ya kan emang benar, Naira pernah foto sama Raffi, sama yang lain juga, balas Ning Naira santai. Berdua gitu fotonya. Ning Naira menggeleng. Berempat lah. Kalau berdua mah Naira nggak pernah. Apalagi sama lelaki yang bukan mahram Naira. Sebelum foto sudah Naira tolak duluan kalau gitu. Gus Aidar salah, ia kira istrinya itu pernah foto berdua sama lelaki yang bernama Raffi itu. Salahkan sepupunya itu yang cerita setengah-setengah. Gus Aidar mengusap rambut istrinya pelan. Dah tidur. Ning Naira menganggukkan kepalanya lalu merebahkan tubuhnya. Bahkan ia sampai lupa buat berganti baju. Berdoa dulu. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Gus Aidar menggelengkan kepalanya. Bukan itu, ujarnya. Ning Naira menatap suaminya penuh tanya. Sudah ganti ya, Mas? Tanya Ning Naira polos. Gus Aidar terkekeh mendengarnya. Mas bacain ya, nanti kamu ngikut, ucap Gus Aidar. Ning Naira hanya menganggukkan kepalanya. Menambah ilmu baru, pikirnya. Bimilahi, Allahumma janibnasi syaitana wa janibis syaitana marazaktana. Ning Naira tanpa berpikir mengikuti doa yang dirapalkan suaminya. Ia merasa kalau ia juga pernah menghafalnya sewaktu ia mondok, entah. Gus Aidar terkekeh tanpa suara saat istrinya itu selesai merapalkan doa. Ia juga tahu, istrinya tidak sadar. Doa apa itu? Tanya Gus Aidar pada akhirnya. Doa mau tidur, kan? Gus Aidar terkekeh mendengar jawab sang istri. Coba ulang. Titah Gus Aidar lembut. Bimilahi, Allahumma janibnasi syaitana wa janibis syaitana marazaktana. Setelah beberapa detik terdiam mencoba mencari arti doa itu. Seakan sadar Ning Naira langsung melototkan kedua matanya menatap suaminya. Gus Aidar mulai mendekati istrinya, membisikkan kata-kata penuh cinta dan rayuan untuk istrinya. Setelah itu melakukan hal yang seharusnya dilakukan suami istri sejak awal pernikahan. Sayang, bangun, ucap Gus Aidar sembari menghalau rambut istrinya yang sebagian menutupi wajah istrinya. Sama sekali tak ada pergerakan dari Ning Naira. Tangi, Nduk,
ucap Gus Aidar lagi. Tangannya mulai membuka selimut yang menutupi tubuhnya dan juga tubuh sang istri. Sebab udara yang lumayan dingin, tidur Ning Naira pun terganggu. Ning Naira menyesuaikan cahaya yang masuk di matanya. Menatap suaminya sedikit malu ketika mengingat kejadian semalam. Sebelum tatapannya berpindah ke bawah, selimutnya sudah berpindah. Mas dingin, rengek Ning Naira, sembari meraih selimut untuk menutupi tubuhnya sampai leher. Boten salat, ucap Gus Aidar dengan nada bertanya. Ning Naira membuka matanya kembali. Sampun subuh, ucap Ning Naira bertanya. Suaminya itu menjawab menggelengkan kepalanya. Belum, sebentar lagi. Bangun dulu, ucap Gus Aidar pelan sembari membantu istrinya untuk duduk. Ning Naira duduk dengan mata yang masih terasa kantuk. Dingin, Mas. Ning Naira kembali menarik selimutnya sampai di leher. Suaminya itu menggelengkan kepala melihat tingkahnya itu. Sana mandi, titah Gus Aidar pelan. Ning Naira menggeleng. Nanti ya, dingin banget. Gamis tidur yang dipakai Naira aja tembus, apalagi mandi, airnya dingin. Ning Naira mengatakannya dengan membayangkan mandinya nanti. Sempeyan ndak mau salat. Gak gelem adus, Mas sampun. Gus Aidar menganggukkan kepala menanggapi pertanyaan sang istri. Dengan malas Ning Naira membuka selimut dan beranjak berdiri, memasuki kamar mandi. Ning Naira dan Ning Rara menunggu sang suami yang tengah memesan makanan untuk sarapan. Mereka berempat tak jadi pergi lagi sebab hujan yang turun. Akhirnya memilih untuk makan malam di kamar Gus Aidar dan Ning Naira. Lama banget ya, Ning, ujar Ning Rara memecah keheningan. Memang yang memesan para suami, sang istri hanya perlu duduk manis aja. Ning Naira mengangguk mengiyakan, sembari membuka ponsel dan membuka salah satu akun media sosial miliknya. Satu notifikasi mencuri perhatiannya, Aidar Ashraf mulai mengikuti Anda. Assalamualaikum, salam seseorang yang baru membuka pintu kamar. Siapa lagi kalau bukan Gus Aidar dan Gus Syauqi. Mereka berdua masuk setelah para istri menjawab salam mereka. Gus Aidar mengeluarkan makanan yang dibelinya, begitupun Gus Syauqi mengeluarkan minuman. Syukur ya, kita nggak jadi makan di tempat, ujar Gus Syauqi dan diangguki Gus Aidar. Kenapa? Sahut istrinya bertanya. Rame, Yang. Apalagi tadi pembelinya sampai ada yang duduk lesehan, jawab Gus Syauqi. Mereka berempat memakan dengan diselingi candaan. Kedua suami istri itu tengah menonton film di ponsel milik Gus Aidar. Suara ketukan pintu menghentikannya. Gus Aidar memilih membukanya. Dan ponsel miliknya ia serahkan pada istrinya. Iya, Dar, bisa nggak kamu urus kepulangan kita hari ini? Ayahnya Rara masuk ke rumah sakit, kita berdua akan ke sana, ujar Gus Syauqi. Bisa sih, aku konfirmasi dulu ya, buat kepulangan kita berempat, ujar Gus Aidar kembali memasuki kamar dan diikuti oleh Gus Syauqi. Kamu sama Ning Naira masih di sini aja nggak apa-apa. Aku nggak mau ganggu honeymoon kalian berdua, balas Gus Syauqi yang merasa tak enak dengan sepupu beserta istrinya itu. Udah nggak apa-apa, ujar Gus Aidar. Gus Aidar mulai menghubungi kenalannya agar mereka bisa pulang sore ini, kalau bisa sih nanti siang. Udah sana, kamu beres-beres, ucap Gus Aidar lagi. Waalaikumsalam, iya, bisa kan tiket untuk nanti sore, kalau bisa sih agak siangan. Alhamdulillah, baik, terima kasih ya. Waalaikumsalam. Gus Aidar menganggukkan kepalanya pada sepupunya itu. Bisa, katanya kurang lebih jam 1-an. Gus Syauqi menganggukkan kepalanya lalu menepuk bahu Gus Aidar pelan sebelum pergi keluar. Ning Naira yang sedari tadi diam saja, menatap suaminya penuh tanya. Gus Aidar duduk di samping istrinya. Ayahnya Rara sakit, dan Uki minta untuk pulang hari ini, nggak jadi lusa. Kamu nggak apa-apa, kan? Gus Aidar lupa bertanya pada istrinya sendiri, sekarang dia yang merasa tak enak. Ning Naira tersenyum tipis. Nggak apa-apalah.
Gus Aidar merasa lega mendengarnya. Ia sungguh beruntung memiliki istri seperti Ning Naira, yang sangat pengertian. "Oh ya Mas, tadi ada yang mengirimi kamu pesan," ujar Ning Naira. Gus Aidar mengerutkan keningnya. "Siapa?" tanya Gus Aidar. "Nggak pesan sih, tapi DM," ucap Ning Naira lagi. "Iya, siapa?" tanya Gus Aidar sedikit kesal yang membuat istrinya itu terkekeh. "Nama akunnya Sihriha, huruf A-nya ada 3, balas Ning Naira. Gus Aidar hanya menganggukkan kepalanya. Menurutnya itu tak terlalu penting, jadi ya, buat apa? Mas nggak balas demnya. Gus Aidar menggeleng menjawab pertanyaan sang istri. "Dari Rihalo, Mas." "Ya terus." Gus Aidar menatap istrinya penuh tanya. Bahkan dengan tatapan yang dalam. Ning Naira menggeleng pelan, takut akan tatapan yang diberikan suaminya itu. Bahkan suaminya itu semakin mendekatkan diri ke arahnya. "Mas nggak ingin kamu cemburu lagi," bisiknya sebelum mengecup bibir ranum sang istri. "Udah sana beres-beres," ucap Gus Aidar kemudian. Ning Naira yang merasa malu itu mengangguk patuh. Ia berjalan ke arah lemari dan menggapai koper yang berada di atas lemari. "Mau Mas bantuin nggak?" Entah sejak kapan suaminya itu berada tepat di belakangnya. Gus Aidar mengambil satu koper itu dengan mudah, tidak seperti istrinya yang kelihatan sudah, sebab tingginya yang tak memadai. Sedangkan di sisi lain, seorang wanita dengan perut yang buncit terus menyusuri jalan. "Aku harus minta tolong sama siapa ya Allah?" lirihnya pelan dengan tangan membawa tas. "Bahkan teman-temanku saja tak menghiraukan permintaan tolongku." Tangannya kembali mengecek ponsel yang ada di genggamannya, berharap temannya sedia membantu. Entah mengapa tubuhnya semakin terasa berat saja, dan kepala yang semakin berdenyut nyeri. Tak lama kemudian, tubuhnya tergeletak begitu saja. Dari arah lain 2 orang perempuan melihatnya. "Ya Allah, ayo kita tolong Nat," ucapnya. Temannya itu menganggul dan segera mendekati wanita itu. "Beliau hamil Lin. Biar aku yang minta pertolongan, kamu di sini ya jaga ibu ini." Perempuan itu mendekati kerumunan beberapa warga. "Pak, saya minta tolong. Ada wanita pingsan di dekat pertigaan jalan," ucap Valin. Para warga itu menganggul dan segera beranjak ke tempat yang sudah diberitahukan Valin. "Kita bawa ke rumah sakit aja," ucap salah satu warga. "Iya benar, aku tak ambil mobil buat bawa dia ke rumah sakit," sahut temannya dan segera berlari menuju ke rumahnya. Salah satu ibu-ibu itu mendekati Nada dan Valin dan bertanya, "Kamu kenal sama mereka, Mbak?" Kedua perempuan itu menggelengkan kepalanya. "Boten, Bu," jawab Nada. "Mbak, kalian ikut ke rumah sakit aja ya, biar jadi sanksi kalau ada keluarganya yang bertanya," tutur ibu itu. Valin dan Nada bingung menjawabnya. Mereka berdua sebenarnya tak keberatan, tapi gimana masalah di podoknya? Apalagi mereka berdua izin untuk membeli beberapa perlengkapan mereka, dan mereka hanya diberikan waktu 2 jam. Meskipun mereka berdua seorang abdi dalam, sebab mereka keluar untuk kepentingan pribadinya. "Baik, Bu," ucap Nada. Menurutnya ini lebih penting. Nanti bisa dijelaskan oleh keamanan podoknya. Bersambung.